guys, kali ini Mimin akan membahas alur cerita film The Witch Part 2 The Other One. Jadi, film The Witch Part 2 ini adalah lanjutan dari film The Witch Part 1 The Subversion. Buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian bisa nonton dulu agar mengerti alur ceritanya. Link video ada di deskripsi. Film diawali dengan menunjukkan sekelompok mahasiswa yang akan melakukan study tour. Dan terdapat seorang mahasiswa yang sedang hamil muda. Namun di tengah perjalanan, bis yang mereka tumpangi malah belok ke suatu tempat pertambangan. Dan tak lama, 4 kru bis tersebut melempar gas bius yang membuat semua mahasiswa tersebut pingsan. Dari dalam bis itu, mahasiswi yang sedang hamil tersebut dibawa oleh beberapa petugas, sedangkan mahasiswa yang lain ditinggalkan di bis begitu saja. Beberapa saat kemudian, wanita tersebut sadar dan terlihat kebingungan. Saat itu, si wanita hamil sedang ditemani oleh dokter baik bersama kembarannya. Kembaran si dokter baik mengatakan bahwa si wanita hamil itu sedang mengandung bayi perempuan, yang ternyata juga kembar. Tak disangka ternyata dokter baik bersama kembarannya sudah memodifikasi anak di dalam kandungan si wanita itu sejak lahir, dan terciptalah gen manusia baru, sesuai dengan harapan mereka. Anak yang lahir dari mahasiswi tersebut tak lain dan tak bukan adalah Jayun dan kembarannya yang disebut Girl, tidak pakai Pak. Sama seperti Jayun, Girl juga berhasil melarikan diri dari laboratorium. Selama 18 tahun, Girl tidak pernah mengenal dunia luar, sehingga ia kebingungan setelah berhasil keluar dari laboratorium. Selain itu, Girl juga mengalami sakit kepala seperti yang dialami Jayun. Di waktu yang sama, seorang kepala lembaga penelitian lab rahasia bernama Jang datang menemui kembaran dokter baik. Mereka mengatakan Girl adalah Akmen yang diketahui kabur dari laboratorium saat dini hari. Jang mengatakan kepada kembarannya dokter baik agar segera menemukannya. Girl yang kabur terus berjalan sampai akhirnya tiba di jalan raya. Saat sedang berdiri di tengah jalan, ia hampir tertabrak oleh sebuah mobil. Mobil tersebut tiba-tiba berhenti dan langsung menaikkan Girl. Mobil tersebut ternyata adalah sekelompok penculik yang sedang menyekap seorang wanita bernama Kyung Hee. Girl yang tidak sengaja menjadi saksi pun terancam akan menjadi korban seperti Kyung Hee, yang karena para penculik itu terus memegang dan memukulinya, Girl pun marah dan menunjukkan kekuatannya. Karena Girl sudah menyelamatkan nyawanya, dia pun membawa Girl untuk ikut bersamanya, dan mereka dijemput oleh paman Kyung Hee yang kebetulan merupakan seorang dokter. Paman itu pun segera mengobati Girl dan dia mulai mencabut beberapa peluru yang ada di tubuh Girl. Saat peluru tersebut berhasil dicabut, luka yang ada di tubuh Girl tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, sehingga membuat paman tersebut terkejut dan kebingungan. Setelah operasi selesai, paman Kyung Hee menyarankan agar menyerahkan anak tersebut ke pihak kepolisian. Namun Kyung Hee menolak dan memutuskan untuk membawa Girl ke rumahnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan kepada salah satu korban penelitian dokter baik bernama Jo Hyun. Ia saat itu bekerja sebagai agen tentara bayaran yang ditugaskan untuk membunuh musuh para elit. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia dijemput oleh ajudannya yang bernama John. Sesampainya di rumah, ia langsung mengeluarkan peluru hanya dengan tangan kosong. Kemudian ia pun beranjak ke laptopnya untuk mengirim beberapa laporan, hanya dengan kedua matanya sebagai pengirim file. Pada malam harinya, Kyung Hee membawa Girl pulang ke rumahnya. Di sana mereka bertemu dengan adiknya Kyung Hee bernama Daegil. Setelah kematian ayah mereka, hubungan Kyung Hee dengan adiknya tidak begitu akur. Dan saat makan bersama, mereka berdua bertengkar karena sesuatu. Dan pada saat bersamaan, Girl yang kelihatan lapar pun menghabiskan makanan tersebut seorang diri. Setelah makan, Kyung Hee pun mengantarkan Girl ke kamarnya dan memberikan baju ganti untuknya. Perlakuan baik yang Kyung Hee berikan membuat Girl merasa aman berada di dekatnya. Di tempat lainnya, Jo Hyun dengan John mendatangi kediaman kembaran dokter baik. Di sana, kembaran dokter baik meminta bantuan Jo Hyun untuk menemukan Girl. Lalu ia diberikan sebuah alat pelacak yang dipercaya bisa mendeteksi keberadaan Girl. Saat John dan Jo Hyun sedang di perjalanan mencari Girl, mereka tiba-tiba diikuti oleh anak buah Jang. Jo Hyun yang mengetahui hal itu segera menyuruh John untuk memancing mereka. Di tempat itulah pertarungan John dan anak buah Jang pun terjadi.
Saat malam harinya, ketika sakit kepala Girl kambuh, terdapat beberapa mobil yang menuju rumah Kyung-hee. Mobil tersebut ternyata dikendarai oleh Yong-du bersama anak buahnya. Di sana terlihat Kyung-hee yang mencoba menjaga harta warisan peninggalan ayahnya. Yong-du pun bertanya di mana surat-surat warisan ayahnya. Dae-gil dari dalam tiba-tiba mengamuk sambil memukul dengan menggunakan tongkat baseball dan berusaha menyelamatkan kakaknya. Namun hal itu malah membuat Dae-gil dan kakaknya malah disiksa. Geram dengan perbuatan Yong-du, Gil pun muncul dari atas atap rumah dan langsung menghajar anak buah Yong-du satu persatu. Yong-du yang melihat hal itu pun tentu sangat terkejut, dan saat Gil akan menghajarnya, Kyung-hee pun dengan cepat menghentikannya dan menyuruh Yong-du agar cepat pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Dae-gil yang takjub dengan kemampuan Girl, ia pun berpikir bahwa Girl adalah manusia super atau alien. Di tempat lain terlihat Jo-hyun dan Jang sedang melakukan pertemuan. Jang kemarin sengaja mengirim anak buahnya untuk menyerang Jo-hyun karena ia kesal kepada kembaran dokter baik yang juga menyuruh Jo-hyun untuk menangkap Girl. Hal itu sama saja seperti kembaran dokter baik tidak percaya pada kemampuannya. Saat Kyung-hee sedang berkunjung ke kediaman paman dokter, ia tiba-tiba dihampiri oleh Jo-hyun. Di sana ia diperingati Jo-hyun atas bahayanya gadis yang kini tinggal bersamanya. Jo-hyun pun meminta bantuan Kyung-hee agar mau bekerja sama demi menangkap Girl. Di waktu yang sama, 4 pemuda Shanghai yang juga merupakan ciptaan dokter baik pergi menggerebek kediaman Yong-du dan anak buahnya. Tujuan mereka ke sana adalah menanyakan keberadaan Girl, karena menurut informasi yang mereka dapatkan, Yong-du sempat bertemu dengan Girl. 자, 우리 얘기를 좀 해볼까? Di waktu yang sama, Dae-gil yang sedang bersama Girl terlihat sedang menonton acara audisi yang dulu diikuti oleh Jaehyun. Dae-gil kemudian meminta Girl untuk menerbangkan sebuah benda, sama seperti yang dilakukan oleh Jaehyun. Tak disangka, bukan hanya satu benda, Girl mampu menerbangkan beberapa benda dengan hanya senyumannya. Setelah itu, mereka berdua pun terlihat sudah berada di dalam rumah. Di rumah, Kyung-hee terus menatap Girl sambil memikirkan tawaran yang diberikan oleh Jo-hyun. Di satu sisi, ia merasa berhutang budi pada Girl karena telah menyelamatkan mereka. Namun di sisi lain, ia khawatir suatu saat Girl akan berubah jadi monster dan menyakiti adiknya. Tak lama kemudian, Girl merasakan kehadiran musuh yang berada di sekitar mereka. Sementara itu, 4 pemuda Shanghai yang ditemani oleh Yong-du bersama anak buahnya juga sudah sampai di pekarangan rumah Kyung-hee. Dari arah kejauhan, Jo-hyun dan John sudah bersiap untuk menembakkan bom ke arah Girl. Kyung-hee dan Dae-gil pun kemudian berusaha menghadang mereka semua dan menyuruh Girl untuk bersembunyi di atap rumah. Tak disangka, Yong-du langsung menembak Kyung-hee, diikuti dengan tembakan bom yang dikirim oleh Jo-hyun. Salah satu sniper anggota Jo-hyun melihat keberadaan Girl dan saat hendak menembaknya, dia malah diserang oleh salah satu pemuda Shanghai dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Jo-hyun yang melihat semua itu dari kejauhan dan melihat Kyung-hee yang sudah mati oleh pamannya sendiri, hal itu pun yang membuatnya merasa bersalah dan memutuskan untuk menembak Yong-du. Saat Jo-hyun dan John akan membunuh anak buah Yong-du, keempat pemuda Shanghai lebih dulu menunjukkan kekuatan mereka dan membunuh seluruh anak buah Yong-du. Kemudian salah satu pemuda Shanghai tersebut menyerang Jo-hyun secara brutal. Jo-hyun yang melihat sebuah kesempatan pun langsung menembak kepala pemuda tersebut. Jo-hyun dan John pun sangat merasa kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Jo-hyun pun saat itu langsung berlari ketika melihat Dae-gil akan ditembak oleh Yong-du. Namun akhirnya usaha Jo-hyun gagal karena peluru itu sudah tembus ke badan Dae-gil. Girl yang sebelumnya terpental akibat ledakan kini akhirnya sadar. Ia pun teringat akan semua kenangan indahnya bersama Kyung-hee dan Dae-gil. Di saat itulah salah satu pemuda Shanghai berhasil menemukannya. Kemudian pemuda itu langsung menyerang Girl menggunakan pisau. Namun pisau tersebut malah dipatahkan Girl dan menancapkannya tepat di kepala pemuda tersebut. Dua pemuda Shanghai yang masih tersisa langsung mengeroyok Jo-hyun yang saat itu sedang sendirian. John yang saat itu melihatnya mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan langsung menyerang kedua pemuda Shanghai tersebut sebelum akhirnya dia pingsan. Tak lama kemudian, Girl pun datang sambil menyeret salah satu pemuda Shanghai. Sesampainya di sana, Girl sangat merasa sedih melihat Kyung-hee dan Dae-gil sudah terkapar tak bernyawa.
Dua pemuda Shanghai yang melihatnya malah meremehkannya dan berkata bahwa Girl tidak sekuat yang dibicarakan orang-orang. Alhasil, Girl menunjukkan kekuatannya dan menyerang kedua pemuda tersebut. Kini tinggal tersisa satu pemuda Shanghai dan terlihat juga Jae-yun yang sudah berada di sana. Dan langsung membunuh pemuda Shanghai tersebut. Jae-yun lalu berkata pada kembarannya itu bahwa selama ini dia selalu berada di sekitarnya. Jae-yun sengaja membiarkan Girl beradaptasi dengan kekuatannya sendiri, agar nantinya mereka bisa bekerja sama untuk menemukan ibu kandung mereka. Tak lama kemudian, Girl menatap jasad Kyung-hee bersama Dae-gil. Karena Girl sangat ingin menyelamatkan mereka, Jae-yun pun menawarkan bantuan, tapi hanya salah satu yang bisa diselamatkan. Karena Girl ini tidak bisa memilih salah satunya, Jae-yun pun langsung membius Girl dan membawanya untuk mencari ibu mereka. Setelah Jae-yun dan Girl pergi, John dan Jo-hyun akhirnya tersadar dari pingsannya. Kemudian Jo-hyun melaporkan hal itu pada Jang, yang ternyata juga berada di sana, menonton semua pertarungan tersebut. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan kembaran Dr. Baek, yang mengetahui bahwa Jae-yun dan Girl sedang dalam perjalanan mencari ibu kandung mereka. Tak disangka ternyata ibu kandung mereka masih berada di dalam laboratorium Dr. Baek, dan film pun akhirnya selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika kita ingin mempunyai pacar yang cantik, maka kita harus ganteng.